Ari, apabila ada seorang bayi yang sudah ditahnik terus kemudian pipis, apakah pipisnya najis? Dan kalau najis, kalau kita terkena apakah wajib wudhu kembali? Ayo Jamar Hidayah, pertanyaan ini banyak ditanyakan. Dan ini pertanyaan saya ambil kesimpulan berarti yang tanya masih salah paham di dalam memahami hukum. Kalau nggak salah paham ya gagal paham. Kenapa? Karena dari satu kalimat pertanyaan ini terdapat 1, 2, 3. Terdapat 3 hukum yang berbeda terus kemudian dicampur adukkan. Nomor 1, pertanyaan kencing bayi itu najis apa tidak? Niki pertanyaan mawon salah. Sebab kencing yang namanya kencing pasti najis. Yang namanya kencing pasti najis. Poin yang pertama. Poin yang kedua, berarti kurang memahami atau mencampur adukkan bahwa sama-sama najis. Najisnya ini ada 3. Najis yang paling berat namanya najis mughalladah. Najis yang pertengahan namanya najis mutawassithah. Najis yang paling ringan namanya najis mukhaffafah. Masing-masing ada kriterianya dan ada cara untuk membersihkannya, mensucikannya. Yang nomor 3, umpama kita kena kencing tur kencingnya anjing. Wis pol-polan toh? Wis kencingnya anjing sisan. Wis kencing niku secara umum najis, niki najisnya najis mughalladah. Ketika yang terkena adalah kaki kena kencing anjing, kira-kira kita wajib wudhu mboten? Mboten. Kenapa? Karena orang wajib wudhu kalau dia terkena hadas. Hadas itu apa saja Gus Ari? 1, keluar apapun dari lubang depan dan lubang belakang kecuali air mani. Karena kalau yang keluar air mani bukan wajib wudhu tapi wajib mandi. Tetapi kalau yang keluar ngapunten pipis atau air madi atau air wadi atau BAB atau kentut, maka berarti menyebabkan hadas. Kalau menyebabkan hadas berarti wajib berwudhu. Yang kedua, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, sama-sama sudah dewasa dan menyentuhnya kulit ketemu kulit. Hal tersebut menyebabkan hadas. Kalau menyebabkan hadas berarti wajib wudhu. Yang ketiga adalah tidur, yang tidurnya tidak memposisikan pantat secara sempurna. Apabila ada orang yang duduk pantatnya terposisikan secara sempurna, artinya lubang duburnya tertutup, maka tidur walaupun nganti ngorok-ngorok boten batal wudhunya. Tapi kalau tidur dalam keadaan berdiri, tidur dalam keadaan duduk tapi lendetan sehingga lubang duburnya terangkat sedikit, terbuka sedikit, atau tidur dalam keadaan berbaring baik miring, telentang maupun tengkurap, semuanya membatalkan wudhu. Yang keempat adalah memegang kemaluan dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam, membatalkan wudhu. 4 ini adalah sesuatu yang menyebabkan hadas sehingga wajib wudhu. Adapun yang lainnya Bapak Ibu tidak wajib panjenengan wudhu. Contoh, Gus Ari, sikilku kena telek, kena kotoran sapi, maka bagaimana? Wudhu jenengan boten batal. Tapi sholat boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena masih ada najis. Najis tidak menyebabkan batal wudhu. Jenengan enggak perlu wudhu lagi. Tapi najis mengharuskan jenengan untuk mensucikan najis. Berarti kaki yang terkena tletong golowau dipun gebyur, lalu kemudian dibasuh dengan air bersih sampai bau rasa hilang. Gus Ari, ambune senten, nek senten menggunakan alat bantu berupa sabun, disabun sampai bersih, digebyur dengan air mutlak, dengan air keran sampai
telitonge hilang, benda najisnya hilang, kemudian rasa, bau, warna hilang, sehingga hukumnya panjenengan sudah bersih dari najis. Saged dipun pahami nggih? Saya ulangi, nomor 1, kencing apapun hukumnya najis, titik. Yang kedua, sama-sama najis terbagi menjadi 3. Najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mughalladoh. Mughalladoh hanya ada 2. Semua yang berhubungan dengan anjing atau babi, mughalladoh. Badannya, liurnya, anak-anaknya, keturunannya, semuanya najis mughalladoh. Cara membersihkan najis mughalladoh adalah dengan apa? Dengan 7 kali basuhan air mutlak. Salah satu basuhannya dicampur dengan debu atau tanah, bukan pasir nggih. Nah, bukan pasir. Kalau pasir romel mboten sah. Tapi nek tanah sing coklat, Pak, nek pasir niku yang abu-abu. Tanah yang coklat itu sah. Di mana sunnahnya? Sunnahnya yang dicampur dengan tanah atau debu adalah pada basuhan ketiga atau pada basuhan keempat. 1, 2, 3 air mutlak, air kran. Yang keempat, jenengan siapkan ember, dikasih tanah atau debu dicampur, terus digebyurkan dumateng tempat yang panjenengan kena najis mughalladoh. Yang 5, 6, 7 digebyur dengan menggunakan air mutlak. Terus kemudian ajeng ditambah sampai basuhan ke-8, 9, 10, terserah, mboten wajib. Kusari kurang roto nggih diratake. Begitu saja nggih. Itu kalau najis mughalladoh. Kemudian yang paling ringan namanya najis mukhafafah. Cuman ada 1, Bapak Ibu diperhatikan, niki berhubungan dengan pertanyaan menika. Yang dinamakan najis mukhafafah hanya 1, yaitu air kencing laki-laki yang belum berusia 2 tahun hijriah dan belum makan apapun kecuali ASI. Saya ulang, najis mukhafafah hanya ada 1 macam, kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan tidak makan apapun untuk kekuatan terkecuali air susu ibu ASI. Maka ini termasuk mukhafafah. Kalau mukhafafah bagaimana? Kalau mukhafafah ketika ada kencing yang sebagaimana kami terangkan di atas, cara mensucikannya sangat mudah. Cukup dipercikkan air. Selama jumlah airnya jenengan yakin lebih banyak dibandingkan jumlah tetesan kencingnya, maka itu sudah sah. Jadi nggak perlu ngilangi kencingnya, nggak perlu dikasih sabun, nggak perlu dikasih apa jenenge sak komplitane, mboten. Cukup dipercikkan air atau digebyur asalkan jumlah airnya lebih banyak dibandingkan jumlah tetesan kencing. Tur ora perlu dihitung ibu-ibu. Wah iki mau bayiku kencing pirang tetes, mboten perlu dihitung. Dikira-kira mawon. Oh nek cilik sakmene ya tak gebyur setengah ciduk, biur. Ngoten niku pun sah. Jelas nggih? Kriterianya saya ulang, kencing. Jadi nek BAB tetap nggak bisa. BAB bukan termasuk najis mukhafafah. Darah bukan termasuk najis mukhafafah. Nanah bukan termasuk najis mukhafafah. Yang najis mukhafafah hanya baul saja, hanya kencing saja. Kriteria yang kedua, khusus bayi laki-laki. Lah bayi perempuan pripun Gosari? Bayi perempuan lahir cepret kok pipis, tetap najisnya bukan mukhafafah, bukan ringan. Yae sing wedok niku luwih ganas timbang sing lanang, Bu. Yae lho nggih tapi. Wong buktine sing mukhafafah naming sing jaler mawon kok sing wedok mboten. Yang perempuan usia berapapun tetap bukan mukhafafah, khusus bayi laki-laki. Yang ketiga, usianya kurang dari 2 tahun hijriah. Dadi nek pun gede-gede pun usia SMP kok ngompol, nah niku wis ora mukhafafah jenenge. Yang keempat, tidak makan apapun untuk kekuatan kecuali ASI. Berarti kalau makan selain ASI bukan untuk kekuatan, masih termasuk mukhafafah. Contoh,
tahnik. Tahnik kan tujuannya bukan jenengan ngasih makan anaknya kurma, kan bukan itu. Kurma hanya diambil satu butir niku nggih mboten utuh, hanya diambil sak cumil sekedhik, paling setengah, paling seprapat, terus kemudian dikunyah, terus kemudian diarahkan teng cetake bayi niki. Agar air ludahnya orang soleh bercampur dengan air ludah anak kita, terus kemudian ditelan. Maka tujuannya untuk tagaddi, untuk kekuatan atau untuk tabarruk. Untuk tabarruk maka berarti tetap muhafafah. Misalnya putra jenengan gerah, terus kemudian dikasih obat. Minum obat kan bukan ASI, tapi minum obat untuk pengobatan atau untuk kekuatan. Untuk pengobatan, maka minum obat, maka tahnik, maka ngasih madu yang cuman setetes dua tetes itu tidak termasuk dari kekuatan, hanya untuk vitamin atau obat sesuai dengan anjuran dokter sehingga masih termasuk muhafafah. Nek bayiin jenengan kei gedang saben sonten, lah niku termasuk kekuatan. Berarti nanti pipisnya sudah tidak bisa disebut sebagai muhafafah. Yang munggoladoh hanya ada dua, semua yang berhubungan dengan anjing atau babi. Yang muhafafah hanya ada satu, kencing laki-laki bayi usia kurang dari 2 tahun yang belum mengkonsumsi apapun untuk kekuatan kecuali ASI. Selain ini semua masuk ke dalam najis pertengahan, yaitu dinamakan najis mutawassit. Darah, BAB, nanah, kotoran dan lain sebagainya itu hukumnya mutawasitoh. Bangkai hukumnya najis mutawasitoh. Kalau mutawasitoh bagaimana? 2 wajib dihilangkan. 1 dihilangkan benda najisnya. Nek pipis yo pipise kudu digebyur riyin. Nek BAB yo BAB ini kudu dihilangi riyin. Nek batang nggih batange kudu dibuang riyin. Benda najisnya harus hilang. Dan yang kedua yang harus hilang adalah bekas najisnya, yaitu rasa, bau, warna. Berbeda dengan yang tadi muhafafah. Kalau muhafafah kencingnya masih ada, asalkan digebyur dengan jumlah percikan air lebih banyak dibandingkan kencingnya sudah suci. Tapi kalau mutawasitoh nggak bisa, harus bendanya hilang dan bekas najisnya hilang. Apa itu bekas dan sifat najis? Rasa, bau dan warna. Rasane kudu hilang, baune kedah hilang, warnane harus hilang. Hilangnya dengan menggunakan air mutlak. Air sabun gimana Gus Ari? Boleh. Tapi ingat, air sabun hanya membantu membersihkan, bukan mensucikan. Air sabun, air kapur barus, air softpel, air apa jenenge? SOS, superpel dan lain sebagainya, itu bukan mensucikan tapi hanya membersihkan atau mewangikan. Artinya kalau belum digebyur dengan air mutlak belum suci. Maka setelah bersih ben suci jenengan gebyur terakhir dengan air mutlak. Air mutlak niku air keran niku lho, Pak. Air yang belum bercampur apa-apa jenengan gebyur. Biur, maka itu sudah hukumnya suci. Maka pertanyaan tadi, bayi yang ditahnik kalau itu laki-laki dan usianya belum 2 tahun, kencingnya masih najis muhafafah. Dan yang terakhir, kalau kencingnya najisnya terkena pada badan kita, maka wudhu kita tidak batal, tapi kita wajib mensucikan badan kita yang terkena najis sesuai dengan najis apa yang tadi kita terangkan. Nek munggoladoh carane mekaden, nek mukhafafah carane mekaden, nek mutawasitoh carane mekaden.